Halo gengs, gue Ca. Jadi kali ini gue ada mikrofon yang sangat menarik banget. Ini adalah sebuah brand baru, brand lokal ya, yang baru aja mulai di tahun ini. Dan ini adalah produk pertama mereka. Mungkin kalian ada lihat videonya di Instagram gue. Gue ada bikin first impression gitu di sana. By the way, kalau kalian belum follow IG gue, boleh follow dulu, WCXT. Jadi gue di reach out sama brandnya ini sendiri yang namanya Triton. Dan ditawarin untuk mau nggak cobain produk pertama mereka ini. Dan gue sebagai orang yang suka sama brand-brand baru-baru muncul kayak gini, gue langsung gas aja. Lagian gue pas lihat produknya juga lumayan tertarik. Ini mirip banget sama Shure MV7, adeknya Shure SM7B. Itu adalah mic yang banyak banget dipakai sama orang-orang podcast. Untuk mungkin kalian yang tertarik sama perbandingan antara mikrofon ini sama Shure MV7, boleh coba like video ini. Mungkin kalau kita dapat kayak 1500 like, gue bakal beli mic Shure-nya dan kita bakal lakuin perbandingan. Oke, jadi kalau kita lihat dari box-nya, ini kayaknya mereka belum ada desain sama sekali ya, masih kelihatan kayak sangat industrial gitu. Bahkan gak ada mereknya, cuma tertulis podcast microphone doang. Tapi kalau kita buka boxnya, kita udah jelas dapat mikrofonnya sendiri, dan kita juga dapat kabel USB-A ke USB-C untuk colok ke komputer, dan kita juga dapat adapter USB-C-nya gitu loh. Dan juga kita dapat kabel XLR karena ini memang bisa support pakai XLR input. Tapi kabel XLR-nya menurut gue sih agak sedikit kurang bagus ya, agak keras juga kalau kita colok gitu loh. Jadi gue sih saranin beli XLR yang lebih bagus aja. Gue bakal coba kasih linknya di bawah. Nah, untuk mikrofonnya sendiri sayangnya nggak punya stand atau nggak punya kaki gitu ya. Jadi kita bener-bener cuma dapat mikrofon tok sama dia punya kakinya ini loh untuk goyang-goyang. Dan di sini gue pakai mic arm dari apa namanya nih, Tron Max Twist Boom Arm kalau nggak salah. Jadi ya gue yakin pasti mungkin kalian tanya, bang ini include juga nggak sama mikrofonnya? Enggak ya, kita cuma dapat mikrofon doang. Untuk kualitas mic-nya ini sendiri, gue ngerasa premium banget ya. Semua terbuat dari besi, dari handle-nya sampai ke interior bodinya juga sama sekali nggak ada plastik-plastikan. Dan kalau diangkat juga ya lumayan oke lah, lumayan ada beratnya gitu, sekitar di 460 gram. Ada logo Triton yang cuman pakai stiker aja, entah kenapa ya. Jadi kita bisa kopek pakai kuku dan bisa lepas ini stikernya, dan itu agak sedikit kurang premium aja lah rasanya. Di tengahnya sini ada tombol mute yang bakal berubah warna jadi merah kalau kita pencet, dan juga ada tombol plus minus untuk atur dia punya audio gain. Yang biasanya mungkin kita terbiasa sama semacam volume wheel gitu untuk atur audio gain, di sini nggak ada, di sini pakai tombol. Dan gak enaknya tuh kita di sini nggak ada indikasi kayak LED atau apapun untuk kasih tahu kita audio gainnya lagi di maksimum atau lagi di tengah-tengah atau lagi 0 gitu. Jadi kita cuma bisa tebak-tebakan aja. Dan gue udah cobain, gue udah hitung berapa banyak kita harus pencet untuk dia jadi maksimum ya. Dan dia cuma ada 7 level. 1 itu artinya 0, nggak ada suara sama sekali. Dan 7 itu maksimum. Jadi kalau misalkan kalian bingung kalian lagi di level berapa ya, kalian ya mungkin pencet aja dulu 1 sampai maksimum, terus-terusan kayak gini. Terus pencet 7 kali ke belakang, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang dia mati. Dan untuk balik lagi, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang dia maksimum. Kalau mau di tengah-tengah, ya mungkin tinggal turun 3 gitu. Tuh, wah, gak. Nah, sekarang dia level 4. Gitu caranya. Memang agak ribet, tapi ya bisa diakalin lah. Selain untuk audio gain, ini juga bisa dipakai untuk atur volume. Jadi kalau kita tahan logo mute-nya tadi selama 2 detik, itu ada lampu LED yang bakal pindah dari logo mikrofon ke logo headphone. Artinya kalau LED-nya itu udah pindah, kita bakal atur volume lagi, bukan audio gain. Dan sama juga, ini ada 7 level. 1 itu 0, 7 itu paling keras. Kita juga bisa pakai untuk monitoring suara kita kalau kita colok pakai headphone di sini. Oke, kayaknya kita cukup ya bahas fisiknya itu kayak gimana. Sekarang kita bakal coba pindah ke mikrofon ini untuk dengerin suaranya. Dan untuk referensi kalian di sini sekarang gua rekamannya itu pakai shotgun mic Sennheiser MKE 600 yang suaranya udah diedit. Kalau nggak diedit, suaranya bakal kayak gini. Dan ya sekarang kita pindah aja dulu. Cek 1, 2, 3. Oke, sekarang kalian dengerin suara gua ke sini yang coloknya pakai USB doang, dan rekaman ke komputer gua pakai Audacity. Sekarang audio gainnya itu di level 6, bukan di level maksimum, karena gua ngerasa kalau maksimum agak sedikit terlalu kebesaran aja. Jadi ya gimana suaranya menurut kalian? Kalau menurut gua sih suara gua itu jadi agak sedikit lebih ada bass gitu loh, lebih berat jadinya, lebih deep gitu. Yang sebenarnya memang cocok sih ya untuk kayak
untuk bikin podcast gitu, kayak cocok untuk ngomongin hal-hal yang serius, hal-hal yang kontroversi, yang berbau drama gitu loh. Karena dengan suara kayak gini bakal banyak orang yang lebih percaya gitu, karena suara kita berat dan deep. Buat gue sih suaranya udah bagus banget ya, sangat melebihi ekspektasi gue dari awal. Dan untuk perbandingan aja gue bakal ganti ke Elgato Wave One. Dan kalian pasti bisa dengar kalau suaranya sekarang rasa bassnya dan rasa beratnya itu udah mulai sedikit hilang ya. Elgato ini lebih natural sih, kayak suara gue yang asli gitu, kayak nggak diedit sama sekali. Sedangkan si Triton ini tuh kayak seakan-akan gue lagi di ruangan recording studio yang banyak busa di mana-mana, dan kayak seakan-akan udah dikasih efek noise cancelling. Menurut gua dua-duanya sih bagus-bagus aja, nggak ada yang kayak oh ini lebih bagus atau yang ini jelek gitu. Balik lagi ke preferensi kita masing-masing, kalian pengen suara yang seperti apa. Nah sekarang kita udah balik ke Triton, dan ngomong-ngomong soal noise cancellation, ada yang komen di Instagram gua, katanya dia tinggal di sebelah bengkel helikopter. Jadi gimana kalau pakai mikrofon ini, apakah helikopternya kedengeran atau enggak? Jadi ya kita bakal tes aja. Jadi sekarang kalau suara helikopter ada persis di sebelah kita, udah jelas pasti kedengeran. Tapi misalkan kita pindahin ke sini, apakah masih kedengaran? Jadi ini tuh kalian-kalian yang mungkin tinggalnya di sebelah bengkel helikopter, dan kalau kalian pengen streaming atau melakukan hal yang lain, apakah mikrofon ini bisa mengambil suara berisiknya dari helikopter tersebut? Oke, sekarang kita bakal coba colok ke XLR dan lihat perbedaan sama yang colok USB dan juga sama Sennheiser yang gua pakai ini, biar for fun aja untuk lihat perbedaannya apa. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Ini adalah suara yang kalian dengar dari Triton pakai USB. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Ini adalah suara yang kalian dengar dari Triton pakai XLR. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Ini adalah suara yang kalian dengar dari mic Sennheiser yang di atas ini. Jadi itu adalah audio yang nggak diedit sama sekali, dan mungkin karena Triton ini punya audio gain yang memang lebih tinggi, jadinya suaranya lebih keras dibanding yang lain. Tapi kalau kita udah edit semua filenya, semua audionya, dan bikin levelnya itu sama, inilah suaranya. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Ini adalah suara yang kalian dengar dari Triton pakai USB. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Ini adalah suara yang kalian dengar dari Triton pakai XLR. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Ini adalah suara yang kalian dengar dari mic Sennheiser yang di atas ini. Sekarang kita udah dapetin volume yang setara dari ketiga testing tadi, dan memang si Triton ini, terutama yang colok USB ya, punya karakteristik yang agak sedikit lebih ngebass gitu dibanding yang lain. Bahkan begitu dia colok ke XLR, gue ngerasa lebih bersih gitu, lebih nggak terlalu kayak diedit. Balik lagi, yang Sennheiser punya sound profile yang sangat berbeda dari si Triton, tapi ya balik lagi bukan bilang satu lebih bagus atau satu lebih jelek. Gue ngerasa Sennheiser ini lebih natural sih. Gue ngerasa untuk video YouTube kayak gini Sennheiser lebih enak untuk didengar. Tapi ya simpelnya kayak gitu aja sih mic terbaru merek lokal ini. Ini harganya di 800.000 untuk pre-order, dan gue nggak ngerti kenapa mereka pilih pre-order ya. Dan dari yang gue lihat sih pre-ordernya itu 6 minggu loh. 6 minggu itu lama banget. Untuk beberapa orang daripada nunggu 6 minggu, mending bayar yang udah ada di depan mata, walaupun sedikit lebih mahal. Itu nggak apa, yang penting bisa dapat instan. Tapi ya gue masih bisa maafkan lah, karena gue rasa sih mereka ini masih kayak tes ombak dulu ya di market Indo ini, apakah bisa laku atau enggak produk mereka. Jadinya kalau semuanya bikin in stock, ya lebih sedikit bahaya lah untuk financial mereka gitu. Tapi gue yakin ya kalau sekarang ini in stock dan harganya 800.000, memang pasti banyak orang yang mau. Kalau ini dibandingin sama mikrofon lain kayak dari Soundtek, Tronmax, Fantech gitu, gue juga ngerasa ini lebih bagus aja overall, punya build quality yang lebih kokoh dibanding yang lain. Dan ini enak aja bentuknya karena dia arahnya ke mulut kita, sedangkan mic yang lain kan terkadang mereka bentuknya agak sedikit aneh. Sama juga kayak mikrofon yang gue selalu pakai si Elgato, kita kan nggak bisa pakainya ngomongnya kayak gini loh, kita harus taruhnya kayak gitu, dan ya agak sedikit awkward aja lah, kayak gini lebih enak. Tapi ya kayak gitu aja mikrofonnya. Ingat untuk kalian-kalian yang pengen lihat ini dibandingin sama Shure MV7,
Jangan lupa like video ini, gue bakal beli mikrofonnya dan bikin video perbandingannya. Gue penasaran banget sama pendapat kalian soal mikrofon ini, suaranya kayak gimana, dan lain-lain. Coba tulis di komentar di bawah. Dan ya, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you, nonton. Bye-bye.